Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Zulkarnain, mahasiswa PAI 2 Pasca Sarjana UINSI Samarinda, akan menjawab dua soal sebagai tugas UAS kami di mata kuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di UINSI Samarinda. Ada dua pertanyaan yang diberikan kepada kami dari dosen pengampu mata kuliah kami, yakni Bapak Ustadz Dr. Habib Al-Ansori MPD, yang mana pertanyaan pertama berbunyi, pendidikan tidak lepas dari konteks filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Pada era disrupsi teknologi, bagaimana keempat landasan tersebut saling berinteraksi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam PAI? Instruksinya adalah, jelaskan dengan menyertakan A. Penjelasan masing-masing jenis landasan pendidikan dalam perspektif Islam. B. Analisis hubungan antara keempat landasan tersebut dan dinamika peserta didik zaman sekarang, atau yang dikenal dengan nama generasi digital Gen Z. Kemudian C. Studi kasus atau contoh nyata dari praktik pembelajaran PAI yang berhasil menerapkan keempat landasan tersebut secara terpadu. Kemudian D. Pandangan kritis Anda terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua yang berbunyi, dalam konteks pendidikan Indonesia, berbagai kebijakan kurikulum kerap mengalami perubahan seiring pergantian pemerintahan. Analisis kritis Anda. A. Apakah perubahan kurikulum di Indonesia lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? B. Bagaimana seharusnya landasan digunakan pijakan agar kebijakan kurikulum tidak bersifat reaktif dan instan? C. Tawarkan kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan. Baik, demikianlah dua soal yang diberikan kepada kami. Untuk mengefisiensi waktu akan saya jawab. Dari soal yang pertama terkait dengan penjelasan masing-masing jenis landasan pendidikan dalam perspektif Islam, kemudian analisis hubungan antara keempat landasan tersebut dan dinamika peserta didik di zaman sekarang atau generasi digital Gen Z. Kemudian pandangan kritis terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan dalam PAI di masa depan. Baik, yang pertama saya jawab. Yang pertama, interaksi landasan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di era disrupsi teknologi. A. Penjelasan masing-masing jenis landasan pendidikan dalam perspektif Islam. Kalau kita lihat dari masing-masing landasan ini, yang pertama, landasan filosofis. Sesungguhnya dalam Islam, landasan filosofis merupakan landasan pendidikan yang bertumpu pada pendidikan hidup Islam, worldview Islam, yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendidikan bertujuan untuk ta'lim, kemudian tarbiyah, kemudian ta'lim,
yakni membentuk manusia paripurna atau insan kamil yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Jadi dalam landasan filosofis ini ditekankan bagaimana pendidikan Islam bertumpu pada pandangan hidup Islam, the way of Muslim life, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini banyak kita temukan dalam berbagai referensi seperti contohnya dalam kitab Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian oleh seorang ilmuwan muslim yang ternama yakni Ibnu Khaldun. Maka kedua ilmuwan ini menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu dunia sebagai refleksi dari landasan filosofis ini. Kemudian landasan yang kedua, landasan psikologis. Kalau kita lihat dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki jasmani, memiliki rohani, memiliki akal, dan yang paling hebat adalah qalbu, hati. Maka pendidikan harus mempertimbangkan aspek fitrah manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran sendiri dalam surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan pendekatan psikologis dalam pembelajaran, seperti memberikan pujian, memahami perbedaan karakter sahabat, dan menggunakan metode bertanya yang reflektif. Jadi metode ini telah diterapkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, yang mana beliau menerapkannya pada para sahabat-sahabat beliau pada saat itu. Kemudian yang ketiga, ada landasan sosiologis, di mana pendidikan Islam harus kontekstual dengan realitas sosial yang terjadi. Islam mendorong pendidikan yang memperkuat kesadaran sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Kemudian keadilan. Bagaimana Islam mengarahkan agar semua masyarakat Islam, semua umat Islam harus senantiasa bertindak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adillah kamu, karena adil itu akan mendekatkan diri kamu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawab kemasyarakatan. Bagaimana seorang muslim itu bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat mereka. Ketika ada sikap, tingkah, perilaku kita yang sudah kita berbuat, maka semua itu ada konsekuensinya yang harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat kita, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sendiri, yakni dalam Al-Hujurat ayat 13. Kemudian berikutnya, pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan ibadah individual, tetapi juga menanamkan nilai ukhuwah, nilai persaudaraan. Makanya kita kenal ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Kemudian ada juga kita dengar istilah toleransi, yang mana dalam bahasa agama kita disebut dengan tasamuh. Bagaimana kita menghargai saudara-saudara kita yang berbeda pandangan, yang berbeda suku, yang berbeda agama, dan lain-lain sebagainya. Islam sesungguhnya mengcover semua itu. Islam mengajarkan kita untuk bersikap toleransi, bersikap tasamuh kepada saudara-saudara kita, walaupun kita berbeda budaya, walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita berbeda agama dan keyakinan kita. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk memiliki sifat kepedulian sosial yang disebut dengan sifat empati. yakni kita merasakan kalau ada saudara kita yang menderita atau sakit, maka kita juga sebagai orang yang sehat, sebagai saudaranya, ikut merasakan kesakitan atau kepedihan yang mereka tanggung. Ini landasan sosiologis. Kemudian berikutnya ada landasan historis, di mana dalam Islam kita mempelajari sejarah Islam atau tarikh tasyrik. Maka
dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam ini dari masa Nabi SAW sampai kita sekarang ini. Dari masa Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, hingga era klasik, ada dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, menunjukkan peran vital ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam membangun peradaban-peradaban yang hebat. Kemudian ada praktik pendidikan masa lalu yang menjadi pelajaran sangat penting dalam kehidupan kita sekarang untuk menyusun strategi pembelajaran kontekstual saat ini. Jadi kalau kita lihat di era-era pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam itu mengalami kemajuan sangat luar biasa, di mana di situ ada berkembang berbagai macam disiplin ilmu. Ada kita kenal Ibnu Sina sebagai pelopor kedokteran. Ada lagi Ibnu Al-Farabi, ada lagi Al-Kindi, ada lagi Al-Hawarizmi, penemu matematika dan lain sebagainya. Ini semua menjadi rujukan bagi kita di zaman sekarang ini, bahwa betapa hebatnya ilmuwan Islam pada zaman dulu. Ini merupakan sejarah yang harus kita pelajari, yang harus kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana supaya dari kacamata sejarah tadi kita bisa menyusun strategi pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kehidupan atau lingkungan kita pada zaman sekarang ini. Inilah landasan-landasan. Tadi ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan historis, yang mana sangat-sangat dikembangkan dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di era disrupsi teknologi yang kita alami pada saat ini. Kemudian kaitannya atau hubungannya dalam landasan yang tadi dengan dinamika Gen Z, dinamika di era digital yang terdapat pada zaman sekarang ini. Kita kenal ada istilah Gen Z, generasi Z. Ini adalah generasi digital natif yang terbiasa dengan kecepatan informasi. Bayangkan saja sesuatu atau kejadian yang terjadi 5 menit yang lalu di Amerika atau di belahan dunia lainnya, bisa kita langsung mendapatkan informasi tersebut di media-media sosial, di media-media internet. Dengan apa? Dengan kehebatan teknologi yang kita alami pada zaman sekarang ini. Sehingga Gen Z atau generasi Z pada zaman sekarang ini itu dalam akses informasi sungguh luar biasa, saking cepatnya memperoleh suatu informasi yang sangat penting. Kemudian dengan kecepatan informasi tadi, kemudian visualisasi serta nilai-nilai kebebasan dan kolaborasi. Maka keempat landasan yang tadi, yang kita kemukakan pertama tadi, keempat landasan tersebut, maka haruslah yang pertama landasan filosofis tadi. Landasan filosofis ini haruslah mampu menjawab kebutuhan eksistensial dan spiritual Gen Z yang sering mengalami kekosongan makna hidup, dengan memberikan world view Islam sebagai penyeimbang. Jadi ketika dalam konteks teknologi, generasi dari kita saat ini, mereka lebih banyak berinteraksi dengan media-media teknologi, dengan media-media sosial, misalnya seperti ada Facebook, ada WA, ada TikTok dan lain-lain sebagainya. Maka semua ini perlu penyaringan, perlu filtrasi kepada diri mereka agar jangan sampai teknologi-teknologi ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Maka perlu ada filtrasi, perlu adalah penyeimbang, penyelaras, supaya antara keilmuan mereka yang biasa hidup di era digitalisasi ini bisa seimbang, bisa tercover, bisa kita manage dengan ilmu agama, yang pembakalan ilmu agama yang ada dalam diri mereka. Jadi teknologinya jalan, ilmu agamanya juga jalan. Jangan sampai mereka mempertuhankan teknologi sehingga agamanya ditinggalkan. Ini landasan filosofis. Yang kedua, bagaimana landasan psikologis mampu menjawab strategi pembelajaran yang harus mengakomodasi gaya belajar aktif dan visual mereka.
Misalnya lewat micro learning, gamifikasi, dan pendekatan coaching. Jadi sekarang banyak sekali model-model pembelajaran. Bahkan kalau kita PPG itu ada namanya LMS, Learning Management System. Ada banyak lagi namanya Google Classroom dan sebagainya. Ini semua bisa kita jadikan sebagai sebagai wadah bagi anak-anak didik kita, bagi generasi kita, terutama Gen Z ini, bagaimana pendekatan psikologis ini mampu atau harus mengakomodasi gaya belajar mereka sehingga mereka akan lebih terarah. Kemudian sosiologis. Landasan sosiologis ini bagaimana pembelajaran PAI harus kontekstual dengan isu-isu sosial yang mereka hadapi seperti toleransi atau keadilan gender, lingkungan, dan teknologi. Kemudian landasan historis, bagaimana kaitannya dengan Gen Z ini supaya landasan historis ini mengaitkan nilai-nilai Islam klasik dengan tantangan zaman sekarang. Misalnya melalui storytelling, sejarah Islam yang inspiratif dan relevan. Dari sejarah inilah kita berikan edukasi kepada peserta didik kita, kepada generasi kita, bagaimana kehidupan para sahabat di zaman-zaman dulu untuk kita bisa tiru, untuk kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menerapkannya di zaman sekarang ini tanpa harus lepas kendali kita dengan agama kita. Nah, kemudian C, studi kasus praktik PAI terpadu berbasis keempat landasan. Di era digitalisasi ini, teknologi ini ternyata banyak instansi pendidikan yang sudah mengembangkan kemampuan berbasis teknologi tadi untuk dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat di media-media internet misalnya, studi kasus di SMA Negeri Unggulan di Jakarta. Di mana di Jakarta itu, di SMA Negeri Unggulan Jakarta itu ada programnya. Kita lihat dari programnya, aspek programnya dulu. Digital Islamic Learning. Ada program Digital Islamic Learning. Ini mengkombinasi pelajaran daring interaktif. Kemudian ada Project Based Learning dan kajian tafsir tematik. Nah, ini dalam program mereka ya. Kemudian ada dari segi aspek filosofis misalnya. Kurikulum berbasis nilai Islam, ada tauhid, amanah, dan ihsan. Nah, lewat pelajaran berbasis teknologi ini, maka siswa atau peserta didik generasi Gen Z ini dituntut bagaimana kurikulum tadi yang berbasis nilai Islam tadi bisa menumbuhkan rasa tauhid dalam diri mereka. Disitulah diajarkan bagaimana Allah itu dengan segala keagungannya, dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan segala makhluknya, mukhalafatuhu lil hawadits. Kemudian lewat kurikulum berbasis nilai Islam tadi, kita bisa menanamkan pada generasi Gen Z ini bagaimana agar mereka bisa amanah. Mereka bisa memikul tanggung jawab beban yang ada di pundak mereka. Mereka bisa emban dan sampaikan kepada yang memang sebagai sasaran untuk disampaikan, sebagai sasarannya supaya betul-betul disampaikan. Kemudian bagaimana supaya mereka bersifat ihsan. Kita tahu ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bagaimana engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau sadar bahwa engkau tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Artinya apa di sini? Lewat kurikulum berbasis nilai Islam tadi, kita tanamkan pada diri anak didik kita supaya mereka punya sifat mawas diri. Supaya mereka selalu introspeksi diri, bahwa apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat, melihat kita, mencatat semua yang kita laksanakan, semua yang kita perbuat. Inilah prinsip daripada ihsan.
Kemudian dari aspek psikologis di SMA Negeri Unggulan di Jakarta tersebut, siswa diberi kebebasan memilih metode belajar, baik itu visual, baik itu auditorial, kemudian kinestetik, texting, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sosiologis, ada proyek pembelajaran yang diintegrasikan dengan pengabdian sosial, bakti lingkungan, misalnya seperti kebersihan lingkungan sekolah, kemudian kebersihan lingkungan kampung, misalnya kebersihan lingkungan RT, misalnya kebersihan pekuburan muslim atau pekuburan yang non muslim misalnya, dan lain sebagainya. Ini akan dikampanyekan di dalam proyek pembelajaran yang diintegrasikan dengan pengabdian sosial di SMA Negeri Unggulan Jakarta. Kemudian dari aspek historis, materi sejarah peradaban Islam ini dikemas dalam media yang interaktif. Maka dikaitkanlah dengan kontribusi ilmuwan Islam pada zaman-zaman dahulu, sehingga ilmu kita menjadi cukup. Ilmu kita dapat dari segi aspek intelektual kita dapat, spiritual pun kita dapat. Kemudian mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini studi kasus yang terjadi di SMA Negeri Unggulan di Jakarta. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana pandangan kritis Anda terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan agama Islam? Ya, jadi dalam menghadapi era globalisasi teknologi ini, maka tentu tak luput dari tantangan. Ya, ada kita lihat berbagai macam tantangan sungguhnya kalau kita amati. Yang pertama, adanya polarisasi nilai-nilai agama dengan budaya digital populer. Nah, kemudian adanya fragmentasi pemahaman keagamaan di media sosial. Bagaimana orang itu bisa dengan bebas mengeluarkan pemahaman mereka, diksi-diksi yang mereka sampaikan di media sosial, mereka bisa dengan bebas. Maka ini tentu perlu kita sebagai orang yang intelektual, sebagai seorang akademisi lebih-lebih, maka harus kita persiapkan pengetahuan dasar kita supaya kita bisa untuk memilah dan memilih mana pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan agama kita. Kemudian kurangnya literasi digital dalam kurikulum PAI. Ini tantangannya ya, kurangnya literasi digital dalam kurikulum PAI. Jadi kebanyakan kita itu malas untuk membaca ya, sesungguhnya sudah banyak sekali beredar berbagai macam referensi yang berkaitan dengan agama Islam, banyak kita lihat, cuman kita budayanya malas kita membaca. Nah, maka ini tantangan bagi kita ya. Maka selaku solusi yang bisa kami berikan adalah yang pertama, menanamkan landasan filosofis Islam sejak dini dengan pendekatan yang reflektif kepada peserta didik kita atau generasi Z pada saat ini. Jadi kita tanamkan dari sedini mungkin landasan filosofis Islam agar mereka bisa memahami Islam itu sendiri. Kemudian kita gunakan dengan pendekatan yang reflektif, pendekatan yang sesuai dengan mereka, dengan situasi kejiwaan psikologis mereka, dengan situasi sesuai dengan lingkungan mereka, dan lain-lain sebagainya. Kemudian solusi yang kedua, kita memperkuat literasi media. Kita memperkuat literasi media dan digital dalam pembelajaran PAI, sehingga kita kenal guru-guru, lebih-lebih guru-guru agama sekarang harus melek teknologi, sehingga kita kenal ada namanya TPACK, Technological, Pedagogical, Content and Knowledge. Nah, ini kemampuan harus dimiliki oleh seorang guru agama. Kemudian solusi berikutnya yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum PAI yang integratif, berbasis Islamic worldview dan kompetensi abad ke-21, critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Nah, ini jawaban kami dari pertanyaan pertama sebagai tugas dari UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran PAI. Kemudian soal yang kedua,
Tadi yang bunyinya adalah analisis perubahan kurikulum di Indonesia dan rancang bangun kurikulum ideal. Yang pertama kita lihat A ya. A, apakah perubahan kurikulum di Indonesia bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Ini kalau kita analisa yang pertama ideologis. Ideologis memang. Dari segi ideologis terjadi pada masa Orde Baru, di mana kurikulum menekankan wawasan kebangsaan yang kental. Ini ada kita dengar kurikulum 1975 sampai 1984. Itu masih bersifat ideologis memang. Yang kedua, pedagogis. Yakni tampak pada kurikulum 2013 atau K13 yang kita sering dengar. Yang mana K13 ini berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi. Nah, jadi ideologisnya pada masa Orde Baru, kemudian pedagogisnya pada kurikulum 2013, kemudian pragmatis sekarang. Terlihat pada perubahan cepat menuju kurikulum merdeka karena tekanan global dan pandemi yang terjadi pada tahun 2019 kemarin, kita kenal dengan nama COVID-19, sehingga disitulah mulai ada rancangan untuk kurikulum merdeka, disesuaikan dengan keadaan atau kondisi lingkungan atau dunia kita pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kurikulum merdeka ini bersifat pragmatis ya, terlihat pada perubahan cepat menuju kurikulum merdeka. Kenapa? Ada tekanan global. Jadi inisiatif dari pemerintah kita pada saat itu untuk segera menciptakan kurikulum yang adaptif dengan kondisi yang terjadi, sehingga lahirlah kurikulum merdeka. Maka kesimpulannya adalah perubahan kurikulum di Indonesia cenderung reaktif dan pragmatis, belum cukup didasarkan pada riset jangka panjang yang sistematis. Jadi ini ya kesimpulannya masih cenderung reaktif dan pragmatis ya. Kemudian B, bagaimana seharusnya landasan digunakan agar kebijakan kurikulum tidak reaktif dan instan? Kembali kita lihat dari segi filosofis misalnya, kurikulum harus bertitik tumpu pada nilai-nilai Pancasila dan agama sebagai dasar pendidikan nasional. Nah, inilah langkah yang pertama ya yang harus dilakukan agar landasan digunakan kebijakan kurikulum tidak reaktif dan instan. Jadi yang pertama dari aspek filosofis bahwa kurikulum harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan agama sebagai dasar pendidikan nasional. Kemudian pada aspek psikologis, maka berbasis kebutuhan perkembangan peserta didik sesuai dengan tahapan usianya. Jadi harus melihat tahapan usianya. Misalnya kalau dia di jenjang pendidikan SD, maka materinya seperti ini, metodenya seperti ini. Nanti beda lagi dengan jenjang di SMA atau di perguruan tinggi misalnya. Kemudian aspek sosiologis harus responsif terhadap konteks lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi, baik kondisi budaya atau kondisi lokal yang terjadi di masyarakat tersebut. Kemudian dari aspek ilmiah, maka berdasarkan penelitian empiris dan evaluasi longitudinal terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya. Ini ya harus berdasarkan penelitian yang empiris dan evaluasi longitudinal yang berkepanjangan, yang berkelanjutan ya. Jadi evaluasinya terus-menerus dilaksanakan berkepanjangan. Ya, tidak hanya sementara saja atau berbatas waktu tertentu ya. Jadi harus longitudinal evaluasinya dan juga harus dengan penelitian empiris sehingga data yang diperoleh itu bisa akurat atau valid. Nah, kemudian yang C, kerangka ideal kebijakan kurikulum dalam kurikulum yang berkelanjutan. Jadi kerangka idealnya adalah bisa kita telusuri. Yang pertama, berbasis nilai dan identitas nasional tentunya, yang mana memuat core value dari Pancasila dan agama sebagai dasar karakter bangsa. Maka
harus berbasis nilai dan identitas nasional. Jadi kurikulum tersebut harus ada nilai core value dari Pancasila dan agama. Kenapa? Karena agama itu merupakan termaktub dalam Pancasila, yakni sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus diamalkan, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian segala tindak laku kita pun harus sesuai dengan agama kita, tentunya agama masing-masing, ya. Agama yang Islam tentu akan sesuai dengan agama Islamnya. Yang non-Muslim tentu akan sesuai dengan agama dan yang mereka masing-masing. Yang kedua, kerangka yang kedua harus berorientasi pada kompetensi global, di mana mengintegrasikan keterampilan abad 21, literasi digital dan pemikiran-pemikiran yang kritis atau critical thinking. Kemudian kerangka yang berikutnya fleksibel dan kontekstual, di mana kurikulum ini harus memberi ruang bagi daerah dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasional berbasis kebutuhan lokal. Jadi bukan hanya ekonomi saja yang harus diotonomikan, akan tapi kurikulum pun bisa diotonomikan, memberi ruang kepada daerah tertentu atau sekolah tertentu untuk mengembangkan kurikulum operasional berbasis kebutuhan mereka sendiri, sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian kerangka berikutnya yang ideal adalah berbasis riset dan uji coba. Maka setiap perubahan harus melalui tahapan-tahapan pilot project, evaluasi empiris, dan pelibatan ahli lintas bidang, lintas sektoral, ya. Jadi ini namanya kerangka ideal yang berbasis riset dan uji coba. Selalu ada riset, selalu ada penelitian, kemudian setelah diteliti ada uji coba. Diuji coba apakah penelitiannya itu sesuai atau tidak, apakah penelitiannya itu bagus atau tidak untuk diterapkan untuk diterapkan berikutnya. Kemudian kerangka berikutnya ada dimensi partisipatif, di mana artinya melibatkan guru, melibatkan orang tua, melibatkan akademisi dan masyarakat dalam perancangan kurikulum. Jadi dalam merancang kurikulum itu harus partisipatif. Semua ada andilnya, semua ikut terlibat. Ada gurunya terlibat, ada orang tua juga terlibat, akademisi juga terlibat, dan masyarakat pun dalam perancangan kurikulum pun harus terlibat. Itulah kerangka-kerangka ideal. Agar apa? Supaya nanti benar-benar kerangka ini bisa memberikan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan apa yang diharapkan, agar kurikulum tadi mampu untuk memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih maksimal lagi, hasil belajar yang lebih maksimal lagi kepada dunia pendidikan atau dunia edukasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari kerangka ideal ini, maka tentu apabila kerangka ideal ini sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa tercover yang 5 tadi, maka insya Allah tujuan daripada kurikulum yang ada di negara kita akan bisa kita nikmati dengan hasil yang maksimal atau optimal. Baik, demikian tadi jawaban saya atas 2 pertanyaan dari Bapak dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan pembelajaran, Bapak Al-Ustadz Dr. Habib Al-Ansori, MPD. Semoga jawaban tadi dapat diterima, dan mudah-mudahan jawaban tadi bisa membuka cakrawala berpikir kita untuk berpikir lebih luas lagi ke depannya. Terima kasih kami sampaikan, dan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan, landasan pendidikan dan pelajaran, Bapak Dr. Habib Al-Ansori, kami ucapkan terima kasih atas ilmu-ilmu dan bimbingan dari Bapak. Kemudian mohon maaf bila mana tentu dalam penyampaian atau jawaban saya pribadi pada kesempatan ini tentu jauh dari kata sempurna.
karena kami sadar yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.